Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan kita Christ Bride Ministry atau CBM Channel dalam acara Renungan Senja dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yani Partambunan yang akan mendampingi hambanya Bapak Supriyonggo Santoso. Shalom. Saudara tahu bahwa Renungan Senja ini diadakan untuk terus membahas firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu supaya kita tidak melupakan. Banyak sekali orang datang ke gereja, amin-amin di gereja, habis itu lupa. Nah, kita mau merenungkan setiap hari firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, firman yang disampaikan kemarin adalah tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Nah, Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulang sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, seringkali orang datang ke Tuhan mencari kerajaan Tuhan, semua didorong oleh karena kebutuhan jasmani. Memang Tuhan adalah tempat kita mencari pertolongan. Baik itu untuk kesembuhan sakit, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman, ataupun untuk damai sejahtera, ataupun kecerdasan dan hikmat. Namun saudaraku, ketika seseorang tidak mendapatkan itu, dia menjadi kecewa dan benci kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, bahkan ada juga yang berani memaki-maki Tuhan, menjelek-jelekkan Tuhan. Dan lucunya manusia merasa benar karena Tuhan tidak langsung membalas. Oleh karena itu, kita penting saudaraku merenungkan kembali apa yang sudah disampaikan hambanya. Dan saya akan bertanya kepada hambanya untuk dijelaskan kembali. Mengapa kerajaan, seperti apa sebenarnya kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan. Supaya ketika orang mencari kerajaan Allah, mereka tidak menjadi kecewa lagi ke depan. Pak Supriyonggo, tolong dijelaskan. Ya, yang jadi permasalahan itu sebenarnya apa sih kerajaan Allah? Ya. Ya, kita mempunyai persepsi masing-masing tentang kerajaan Allah. Ya. Orang yang selalu kelaparan akan berpikir kerajaan itu tempat di mana dia bisa makan sebanyak mungkin apa yang dia sukai. Orang yang sakit tidak bisa bangun berpuluh tahun akan berharap kerajaan Allah itu di mana dia bisa berjalan, bersuka-cita, menari-nari. Ya, jadi persepsi orang masing-masing berbeda. Ada juga yang beranggapan orang mencari itu semacam di mana selalu terjadi keajaiban. Oh, miracle. Miracle. Ya, jadi ya. apapun yang diinginkan seperti Harus lampu itu. Aladin. Saya Ya. minta istana. Bim salabim. Salabim. Itu yang jadi pikiran manusia. Jadi tidak heran kalau susah sekali untuk menemukan kerajaan Allah. Tetapi Alkitab sesungguhnya mengatakan seperti apa Pak kerajaan Allah? Mari kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 Ayat 17. ayat 17. Itu dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bayangan tentang kerajaan Allah itu semua tentang jasmani karena itu manusiawi. Kita hidup di dunia, jadi kita mengharapkan bahkan surga itu seperti banyak bidadari cantik, ya, isinya hanya pesta terus-terusan. Itu yang menjadikan kita tidak mendapatkan kerajaan Allah karena yang dicari itu bukan yang sebenarnya. Jadi walaupun Tuhan mengatakan Dia adalah tempat pengharapan kita dalam kebutuhan jasmani, tetapi sesungguhnya kerajaan surga tidak berbicara tentang itu ya Pak. Betul Ya. sekali. Jadi seperti tadi, sekalilah dulu kerajaan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah atau Tuhan dalam hati kita, maka segalanya akan dipenuhi dengan mudah. Makanan pasti Tuhan akan Itu sudah otomatis otomatis tersedia. Jadi itu tambahan ya Pak ya. Tambahannya. Oke. Lalu bagaimana Bapak mendeskripsikan sebenarnya surga ini supaya jemaat ini
kalaupun dia misalnya tidak mendapatkan pada waktunya apa yang diingini dagingnya, dia boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu kita ingat zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu diberikan sebelum jatuh dosa, tiap kali isinya cuma senang-senang, bergurau, mungkin berbicara dengan Tuhan. Itu saat manusia belum jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, tempatnya masih sama, masih tempat Betul. Taman Eden yang sama. Betul. Tapi pandangannya sudah berubah. Sudah ada ketakutan, sudah ada merasa Allah yang tadinya dianggap teman, sahabat, sekarang dianggap hakim. Hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan, sampai bersembunyi, sampai takut ketemu. Mengapa demikian? Karena itu tadi, sebetulnya seperti dikatakan, kalau orang Barat berkata beda antara host dan home. Buat manusia sebenarnya host itu hanya rumah, hanya tempat tinggal. Kita bisa berada di hotel yang paling mahal, di istana yang paling indah, tapi itu house. Ya. Seringkali kalau kita hanya sendirian di sana sebagai orang asing, kita tidak bisa merasakan cita-cita. Seindah apapun itu hotel, villa, bisa kita tidak merasakan sesuatu yang nyaman. Tapi beda dengan home ya. Iya, walaupun cukup lewat yang Yes. yang cukuplah sederhana, tapi kalau kita tinggal bersama orang yang dicintai, kita merasakan sukacita yang beda. Jadi dia kerajaan Allah itu bukan suatu tempat tertentu, tapi tempat di mana Allah berada bersama. Makanya dikatakan Makanya kerajaan Allah berbicara tentang kuasa dan tentang sukacita. kuasa dan sukacita. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi ketika tidak ada makanan dan minuman pun saudaraku, sesungguhnya jika Allah ada di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita, kita bisa mengalami sukacita. Sehingga di tempat manapun kita berada, itu yang dimaksudkan, ada di sana hope, ada di sana kasih sayang yang kita rasakan, ada damai sejahtera, sentuhan Allah mengubah segala perkara, keadaan, walaupun di tempat yang sama seperti Adam dan Hawa. Benar Pak? Mungkin Bapak ada yang mau tambahkan lagi? Betul sekali. Jadi kerajaan Allah ada di mana Allah bertahta. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya, datanglah kerajaan. Amin. Jadi dan juga di Yohanes ayat 14 dikatakan, kalau Allah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Allah, maka sebetulnya kita itu sesungguhnya sudah tinggal di dalam kerajaan Allah. Jadi bukannya kita mencari kerajaannya, carilah Allahnya, carilah Tuhannya. Undanglah, datanglah kerajaanmu, datanglah Tuhan dalam hatiku. Karena di mana dia berada? Karena dia berada di situ adalah kerajaan. Amin. Saat Allah berada dalam hati Anda sudah menjadi kerajaan Allah dan tidak perlu mencari kemana. Luar biasa. Ini rahasia yang luar biasa saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi saudaraku, sebenarnya sangat simpel. Kerajaan Allah ketika kita masih di bumi juga sudah ada. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita, datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan itu bisa didatangkan. Kerajaan Tuhan itu bisa didatangkan melalui pujian. Jadi jangan hanya mencari soal makan dan minum, tapi carilah Tuhannya. Dan dia sekarang ada di dalam hatimu. Tinggal kita membangun hubungan yang mesra, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita setiap hari mengalami kuasa dan sukacita. Itulah kerajaan Allah. Sampai jumpa di besok kembali pada waktu yang sama, pukul 5 petang sore hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara mengalami diberkati dengan renungan senja ini, silakan saudara tonton kembali di YouTube. Klik Christ Bright Ministry, subscribe bagi yang belum, like dan share-lah kepada banyak orang. Ambil bagian dalam amanat agung, memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Jangan biarkan keluargamu tidak mengenal Yesus. Jangan biarkan keluargamu frustasi karena tidak mendapatkan sesuatu yang dicari. Bagikan firman ini saudaraku. Sampai jumpa besok sore. God bless you.